Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 9 semua, ketemu lagi di video pembelajaran IPA kelas 9 ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bab baru nih, yaitu tentang sifat bahan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu jangan lupa loh di subscribe channel kakak ya, biar kalau ada video update kamu lebih dulu tahu daripada guru kamu. Oke, jadi bisa belajar duluan ya. Nah, pasti banyak banget terdapat benda-benda yang terbuat dari kain di ruang tamu rumah kamu, betul? Seperti hordeng, pelapis sofa, sarung bantal, karpet, dan sebagainya. Kain-kain ini terbuat dari jenis serat yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki masing-masing serat. Apa sih serat dan apa saja jenis-jenis serat itu? Bagaimana sifat-sifatnya? Nah, inilah yang akan kita pelajari adik-adik ya. Jadi pasti yang namanya benda banyak dong di sekitar kita, betul? Coba deh kamu perhatikan, apakah semua benda itu terbuat dari bahan yang sama? Tentu saja tidak, betul? Setiap benda dapat dibuat dari bahan yang berbeda-beda. Berbagai benda yang kamu gunakan sehari-hari, ada yang terbuat dari bahan logam dan non-logam. Benda yang terbuat dari bahan logam dibedakan lagi, nanti jadi bahan logam besi dan non-besi. Logam besi berarti logam yang mengandung besi sebagai bahan utamanya, misalnya gergaji, skrup, mur, mesin kendaraan bermotor dan pabrik. Tapi logam non besi ini adalah bahan yang mengandung sedikit atau tanpa besi. Misal tembaga untuk alat listrik, aluminium untuk peralatan masak, timbal sebagai bahan pembuat kabel, nikel dan timah ya. Nah, di samping itu bahan non-logam seperti serat sintetis, plastik, karet, dan gelas ada juga di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal plastik atau segala sesuatu yang sifatnya sintetis atau polimer. Nah, pada kenyataannya para ahli kimia menggolongkan benda-benda seperti rambut, karet alam, karbohidrat, protein, wol, rayon juga ke dalam jenis polimer. Nah, benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan ini banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, betul? Nah, sekarang kita akan coba pelajari nih jenis-jenisnya apa aja ya. Setiap benda dapat dibuat dari bahan yang berbeda-beda. Pemilihan bahan yang tepat akan menghasilkan benda yang berkualitas. Sebaliknya, pemilihan bahan yang tidak tepat akan menghasilkan benda yang mudah rusak, mungkin berbahaya jika digunakan. Oleh karena itu, perlu untuk kita pelajari struktur dan sifat dari berbagai bahan. Berikut kita akan pelajari tentang jenis, struktur, dan sifat-sifat bahan. Pertama yang akan kita bahas adalah serat. Serat ini adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang berbentuk jaringan memanjang yang utuh. Ya, serat dapat digolongkan menjadi dua jenis. Ada yang disebut serat alami, ada yang disebut dengan serat sintetis ya. Serat alami nama lainnya polimer alami, serat sintetis nama lainnya polimer buatan. Serat alami dapat langsung diperoleh dari alam. Pada umumnya, kain dari serat alam memiliki sifat yang hampir sama, yaitu kuat, padat, mudah kusut, dan tahan bila disetrika. Pertama, kita coba pelajari serat alami dulu ya. Pertama, serat pada tumbuhan. Serat pada tumbuhan biasanya tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan dapat pula mengandung lignin. Contoh dari serat tumbuhan ini adalah kapas, kapuk, serat nanas, serat pelepah pisang, dan rami. Selain itu, contoh tekstil dari serat ini adalah katun dan linen. Nah, ada serat tumbuhan, pasti ada juga yang disebut dengan serat hewan. Umumnya tersusun dari protein tertentu. Serat hewan yang dimanfaatkan oleh manusia misalnya serat laba-laba, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Contoh tekstil dari serat ini adalah wol dan sutra. Baru kemudian ada yang namanya serat mineral. Nah, umumnya ini dibuat dari mineral asbestos ya. Dan serat sintetis, nah sekarang kita masuk ke serat sintetis nih ya. Nah, serat sintetis ini dibuat secara sengaja oleh manusia. Nah, sifat-sifat umum dari serat sintetis ini adalah kuat, tahan gesekan. Contoh kain dari serat sintetis ini adalah rayon, nilon, polyester, dacron, dan akrilat. Nah, sekarang sifat-sifat bahan serat itu apa saja ya? Nah, ini akan kita coba bahas satu persatu ya.
Pertama, serat kapas yang dari selulasa memiliki sifat bahan terasa dingin dan sedikit kaku, mudah kusut, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Jika terbakar, maka nyalanya berjalan terus, berbau seperti kertas, dan meninggalkan abu berwarna kelabu. Serat ini dapat dipintal, dijadikan benang, dan kemudian ditenun menjadi kain. Kemudian serat linen mempunyai sifat bahan yang sangat halus, kuat, berkilau lembut, kurang elastis, mudah kusut, tidak tahan setrika panas. Serat linen mudah terbakar. Bila terbakar, nyalanya berjalan terus, berbau seperti kertas terbakar, dan meninggalkan abu berwarna kelabu juga. Nah, kemudian serat rami mempunyai sifat bahan tidak mudah berubah warna dan tahan terhadap bakteri dan jamur. Ciri-ciri serat ini adalah berkilau dan berwarna putih. Kemudian serat sutra mempunyai ciri-ciri berkilau, sangat halus dan lembut, sangat bagus dan lembut. Serat ini memiliki sifat tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, dan kurang tahan terhadap sinar matahari. Selain itu, daya serapnya cukup tinggi, tidak mudah berjamur, susah terbakar, cepat padam berbau seperti rambut terbakar, bekas pembakaran berbentuk abu hitam, bulat, dan mudah dihancurkan. Lalu serat wol mempunyai ciri tidak berkilau dan keriting. Sifat yang dimiliki serat ini yaitu memiliki kekenyalan yang tinggi, agak kuat, elastisitas tinggi, penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Pada pembakaran terbentuk gumpalan hitam dan berbau rambut terbakar. Lanjut, ada serat asbes. Umumnya mempunyai kekuatan tarik yang tinggi, daya mulur sangat rendah, hanya sedikit menyerap air, sangat tahan panas dan api, penghantar listrik dan panas yang jelek, serta tahan cuaca. Nah, sekarang sifat bahan berikutnya yaitu kaca. Tadi kan kita sudah bahas tentang serat ya, sekarang kita bahas kaca. Coba deh kamu sebutkan benda apa saja yang terbuat dari bahan kaca. Pasti banyak banget kan? Pernah nggak sih terpikirkan oleh kamu mengapa produk-produk tertentu seperti obat-obatan, bahan kimia di laboratorium sekolah, dan parfum itu dikemas dalam wadah dari bahan kaca? Bagaimana ya sifat dari bahan kaca ini? Nah, jawabannya akan kamu dapatkan berikut ini ya. Kaca saat ini adalah bahan yang telah umum dan banyak dipakai untuk keperluan rumah tangga, konstruksi bangunan, ataupun alat-alat elektronik atau alat-alat teknik. Berdasarkan ilmu fisika, kaca ini adalah zat cair yang sangat dingin. Disebut demikian karena struktur partikel-partikel penyusunnya yang saling berjauhan seperti dalam zat cair, tetapi berwujud padat. Kaca ini adalah senyawa kimia dengan susunan yang kompleks, diperoleh dengan pembentukan lelehan melalui proses pendinginan. Proses pendinginan ini terjadi sangat cepat, sehingga partikel-partikel silika tidak sempat menyusun diri secara teratur. Sementara, jika dilihat dari ilmu kimia, kaca ini adalah gabungan berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap dari dekomposisi dan peleburan senyawa alkali dan alkali tanah, pasir, serta berbagai penyusun lainnya. Kaca memiliki sifat yang khas bila dibandingkan dengan golongan keramik lainnya. Nah, bahan baku pembuatan kaca atau gelas dibedakan menjadi dua. Pertama, bahan yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Contoh, pasir silika, kemudian soda abu, batu kapur, dan pecahan kaca. Kemudian bahan yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, misalnya natrium sulfat, natrium bikroma, selenium, dan arang. Nah, kaca ini adalah materi bening dan transparan atau tembus pandang yang biasa dihasilkan dari campuran silikon atau bahan silikon dioksida yang secara kimia sama dengan kuarsa. Kaca ini bersifat sangat rapuh, mudah pecah, dan dapat dengan mudah dimodifikasi bentuknya melalui proses kimia atau pemanasan. Sifat-sifat unggul yang dimiliki kaca sehingga aman digunakan sebagai kemasan. Nah, pertama, kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. Kemudian tahan korosi, transparan sehingga isinya dapat dilihat, dapat didaur ulang, dapat ditutup kembali setelah dibuka, keras dan kuat, memberikan nilai tambah bagi estetika produk, dan tahan terhadap zat kimia. Nah, itulah beberapa hal tentang serat dan kaca ya. Next, tentang sifat bahan apa lagi ya? Tunggu video berikutnya ya buat kelas 9. Semoga ujiannya sukses, oke? Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa loh subscribe ya, jangan lupa subscribe, oke? Sekian videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.